Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kami dari kelompok 12 akan membahas topik dalam dunia perbankan syariah, yaitu manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas merupakan bagian kunci dari keberhasilan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan menjaga stabilitas keuangan. Mari kita pelajari bersama bagaimana manajemen likuiditas bekerja dalam konteks bank syariah. Dalam video kali ini, kelompok kami mempunyai poin-poin pembahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua instrumen, yang ketiga ciri-ciri, dan yang keempat strategi. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan likuiditas? Jadi, likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki pada saat jatuh tempo. Dalam pengertian lain, likuiditas merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang. Sedangkan pengertian dari manajemen likuiditas bank syariah adalah suatu pengendalian atas alat-alat likuid yang mudah ditunaikan dalam memenuhi seluruh kewajiban bank syariah yang harus segera dibayarkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam instrumen-instrumen likuiditas yang dijalankan oleh bank syariah dalam rangka untuk memenuhi kewajiban likuiditasnya. Yang pertama ada Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS yang merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kedua, deposito antar bank syariah. Dalam hal ini, antar bank syariah saling menempatkan dana ke rekening deposito antar bank dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dana dan menempatkan kelebihan likuiditas menggunakan akad mudharabah. Ketiga, ada sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau disebut dengan SIMA yang merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh bank syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. SIMA diterbitkan oleh bank pengelola dana, bank syariah atau unit usaha syariah dengan jangka waktu paling lama 365 hari dan dapat diperjualbelikan sepanjang belum jatuh tempo. Keempat, fasilitas Bank Indonesia Syariah atau FASBIS yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka kegiatan operasi pasar terbuka atau OPT. Instrumen yang kelima ada fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah atau FPJPS yang merupakan instrumen dari Bank Indonesia sebagai the lender of last resort bagi bank-bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas atau kesulitan pendanaan jangka pendek yang disebabkan oleh terganggunya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar atau mismatch. Instrumen selanjutnya ada fasilitas likuiditas intrahari bagi bank umum berdasarkan prinsip syariah atau FLIS. FLIS ini digunakan untuk mengatasi timbulnya kemacetan sistem pembayaran dalam implementasi BI RTJS, maka dari itu Bank Indonesia perlu untuk menyediakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek berdasarkan dengan prinsip syariah selama waktu operasional sistem BI RTJS dalam bentuk FLIS RTJS yang wajib dilunasi oleh bank pada akhir hari yang sama. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri manajemen likuiditas bank syariah yang baik. Ciri yang pertama, memiliki perkiraan kebutuhan likuiditas berupa sejumlah alat likuid, cash asset atau uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya. Ciri yang kedua, memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas. Yang ketiga, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas. Yang keempat, memenuhi resiko pengukuran likuiditas yang sehat. Poin selanjutnya ada strategi. Apa saja sih strategi-strateginya? Strateginya terbagi menjadi dua. Ada dari faktor internal dan ada juga dari faktor eksternal. Strategi dari faktor internal, yang pertama ada pemberdayaan sumber daya manusia, yang kedua ada dari motivasi kerja, dan yang ketiga dari struktur kepengurusan. Strategi dari faktor eksternal, yang pertama ada dari manajemen liquid asset, yang kedua manajemen likuiditas liabilitan,
Dan yang ketiga, keseimbangan liabilitas. Benefit yang dapat kita rasakan jika menggunakan bank syariah adalah yang pertama, terhindar dari bunga bank. Yang kedua, berdasarkan syariah atau hukum Islam. Yang ketiga, tidak ada kerugian bagi nasabah. Yang keempat, sudah terjamin oleh LPS. Yang kelima, tersedia fasilitas net banking. Yang keenam, penggunaan sistem bagi hasil. Dan yang ketujuh, pemanfaatan dana penabung digunakan untuk kegiatan atau sesuatu yang halal. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo semuanya buka rekening di bank syariah dan rasakan benefitnya.